Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Nanda Salsabila dengan NIM J1D024046 dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Sandy Aryasanti Paramita Sulistyo. Berikut jawaban beserta penjelasan dari saya. Baik, untuk soal yang pertama yaitu implementasikan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda. Untuk jawaban saya di sini, untuk sila pertama, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari saya yaitu dengan tertib melakukan ibadah sesuai agama yang saya anut, lalu menghormati setiap perbedaan, terutama perbedaan keyakinan. Lalu untuk sila yang kedua, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari saya yaitu membantu teman yang membutuhkan pertolongan atau bantuan, lalu juga tidak membeda-bedakan teman dan menerapkan sikap toleransi. Lalu untuk sila ketiga, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari saya dengan tidak menyombongkan diri sendiri dan dengan ikut gotong royong membersihkan lingkungan. Lalu untuk sila yang keempat, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari saya yaitu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, lalu tidak memaksakan kehendak orang lain dan mengambil keputusan secara musyawarah. Untuk yang terakhir yaitu sila kelima, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari saya yaitu bersikap adil kepada siapapun serta menjaga hak dan kewajiban orang lain. Baik, untuk soal yang kedua yaitu sebagai seorang mahasiswa, nilai Pancasila apa yang sudah Anda terapkan dalam dunia akademik? Nah, yang sudah saya terapkan di dalam dunia akademik yaitu di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di lingkungan kampus itu terdapat banyak mahasiswa dengan suku, ras, budaya, bahkan keyakinan yang berbeda-beda. Nah, kehidupan kampus yang beragam inilah membutuhkan toleransi yang tinggi serta jiwa kemanusiaan yang tinggi pula. Nah, kita sebagai mahasiswa, saya dan teman-teman harus bisa menghormati perbedaan-perbedaan yang ada untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri kami. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu sebagai makhluk sosial, implementasikan identitas nasional yang selalu Anda junjung di masyarakat. Baik, yang pertama yaitu dengan menjaga kerukunan dan toleransi, karena dengan kita menghormati perbedaan budaya, agama, latar belakang sosial seseorang di masyarakat itu akan menanamkan rasa kebersamaan dan juga persatuan dalam masyarakat. Lalu yang kedua dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga, karena salah satu simbol identitas nasional yaitu adalah bahasa. Nah, penggunaan bahasa di dalam kehidupan sehari-hari baik itu percakapan formal maupun informal itu adalah merupakan bentuk penghormatan kita terhadap bangsa. Lalu yang ketiga dengan melestarikan budaya nasional. Nah, dengan menghargai dan melestarikan budaya, tradisi, serta kearifan lokal ini juga menunjukkan rasa bangga kita terhadap identitas nasional bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu menjunjung nilai gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas budaya Indonesia. Dengan saling membantu dan bekerja sama di lingkungan masyarakat, kita menerapkan nilai luhur yang menjadi bagian dari identitas nasional. Baik, untuk soal yang nomor 4, negara Indonesia menerapkan sistem membedakan antara negara dan konstitusi. Jelaskan contoh real Indonesia sebagai sebuah konstitusi. Nah, yang saya dapatkan di sini ada beberapa. Yang pertama itu pembagian kekuasaan. Jadi setiap warga negara itu berhak memilih dalam pemilu, mendapatkan pendidikan, terus kebebasan beribadah sesuai agama yang dianut masing-masing. Terus yang kedua yaitu pemilu. Jadi pemilihan presiden dan wakil presiden dari 2019 itu juga salah satu penerapan demokrasi konstitusional di Indonesia. Lalu yang berikutnya amandemen konstitusi. Jadi Indonesia sudah melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali di antara tahun 1999 dan 2002 untuk menyesuaikan dengan dinamika politik, sosial, dan juga ekonomi. Lalu yang terakhir adalah pengawasan terhadap pemerintah. Nah, pengawasan oleh KPK ini adalah contoh nyata bahwa konstitusi di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah pengawasan terhadap pemerintah. Nah, contoh nyatanya adalah pengawasan oleh KPK terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di Indonesia. Lalu soal nomor 5, sebagai mahasiswa, jelaskan contoh real, hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik.
Oke, baik. Contoh hak yang sudah saya lakukan di dunia akademik, yang pertama hak mendapat pendidikan. Saya berhak mengikuti kuliah sesuai jadwal dan memanfaatkan fasilitas kampus untuk mendukung proses belajar saya. Lalu hak yang kedua adalah hak menyampaikan pendapat, seperti saat pembelajaran di kelas, saya berhak mendapatkan pendapat atau saya berhak menyampaikan sanggahan bahkan pertanyaan dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, hak mendapatkan bimbingan akademik. Yaitu untuk kewajibannya sendiri, yang pertama kewajiban mengikuti perkuliahan dan mengumpulkan tugas. Saya memiliki kewajiban untuk mengikuti perkuliahan sesuai jadwal dan mengumpulkan tugas sebelum batas waktu yang ditentukan. Lalu kewajiban untuk menjaga tata tertib dan juga etika di dalam kampus. Saya selalu menghormati dosen dan teman-teman serta mengikuti aturan kampus seperti menjaga ketertiban dan juga menjaga fasilitas kampus. Baik, untuk soal nomor 6, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Jelaskan contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan. Yang pertama, dengan menggunakan hak suara dalam pemilu. Ketika saya mengikuti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dengan memberikan suara di TPS secara tertib, saya memilih berdasarkan informasi yang valid tanpa dipengaruhi oleh politik uang ataupun tekanan. Lalu yang kedua, menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Ketika berada dalam diskusi publik ataupun debat di kampus atau komunitas mengenai isu sosial, politik, dan ekonomi, saya menyampaikan pendapat dengan argumen yang kuat tanpa mencaci atau menyerang pribadi orang lain. Itu juga termasuk. Lalu yang ketiga, dengan mengikuti aksi demonstrasi dengan tertib. Ketika saya bergabung dalam aksi demonstrasi yang damai untuk menuntut keadilan atau perubahan kebijakan, namun tetap mematuhi aturan yang berlaku seperti mengajukan izin ke pihak yang berwenang. Lalu untuk soal nomor 7, ceritakan apa saja yang Anda pahami tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial. Baik, hak asasi manusia di sini atau yang biasa kita kenal dengan HAM adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir tanpa memandang status, ras, agama, jenis kelamin, bahkan kebangsaan. Nah, HAM ini melindungi martabat manusia dan mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas keamanan. Nah, kaitannya dengan makhluk sosial, karena sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Karena hidup di masyarakat yang saling tergantung, HAM tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan tanggung jawab sosial dan keberlangsungan hidup bersama. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.